Bab 356. Kota N. Naga hitam dinobatkan sebagai raja. Berita itu tidak dipublikasikan dan hanya sedikit orang yang tahu. Area militer belantara selatan penuh dengan kegembiraan. Komandan Dragon, selamat. Bloody tersenyum cerah. Tidak, seharusnya bukan Komandan Dragon, tetapi Raja Naga. Baiklah, jangan menyanjung lagi. Kingston Jiang melambaikan tangan. Untuk nama gelar ini, sikapnya sangat acuh tak acuh. Guili datang dan bertanya, "Bos, bagaimana dengan 140 kota yang dikompensasikan oleh 28 negara?" Kingston Jiang memijat pelipis dengan lembut. "Ini adalah masalah yang rumit. Ayo, adakan pertemuan." Kingston Jiang bangkit lebih dulu dan berjalan menuju ruang pertemuan. Gedung area militer, ruang pertemuan. Di sini bos besar di atas tingkat jenderal, serta 88 naga langit yang baru dinobatkan. Kingston Jiang duduk di kursi utama. Guili mengeluarkan sebuah dokumen dan membaca, kali ini 28 negara, masing-masing negara memberi kompensasi wilayah 5 kota. Meskipun semuanya adalah kota yang relatif kecil, tetapi jika semuanya ditambahkan akan menjadi area yang luas. Menurut data yang ditunjukkan bahwa di 140 kota ini, ada lebih dari 300 kelompok etnis berbeda yang tinggal di dalamnya, dan ada sekitar 100 juta orang penduduk. Kingston Jiang mendengarkannya dengan seksama. Sekarang 140 kota ini telah masuk dalam wilayah negara Dacia. Kemudian orang-orang di kota-kota ini juga menjadi orang-orang Dacia. Guili selesai membaca informasi yang dikumpulkan. Bloody tersenyum dan berkata, "Bos, kamu sekarang dinobatkan sebagai Raja Naga. Atasan sudah mengatakan, kamu akan bertanggung jawab atas semua wilayah yang diserahkan kali ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Kingston Jiang tampak tak berdaya dan berkata, "Aku tidak mengerti tentang ini." Setelah memikirkannya, dia memerintahkan, "Bloody, masalah kota-kota ini kuserahkan padamu. Kamu harus menghibur warga negara lain dan beritahu mereka bahwa bergabung dengan Dacia adalah berkah keberuntungan mereka." "Baik." Bloody berjanji, dijamin akan dilaksanakan dengan benar. Setelah berbicara, dia tertawa hehe. "Bos, 140 kota, jika luasnya ditotalkan maka akan sangat luas, dan negara-negara di belantara selatan kaya akan biji. Sekarang ini semua milikmu. Kamu adalah orang terkaya di dunia." Kingston Jiang tersenyum ringan, dan berkata, "Apa gunanya uang? Itu hanya sekumpulan angka, tetapi karena kamu mengatakan itu, aku punya ide." "Bos, ide apa?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, belantara selatan kaya akan biji. Tetapi karena sering terjadinya perang, jadi tidak ditambang dengan baik. Kita mulai dari biji, biarkan orang-orang di 140 kota ini menjadi kaya." Bos sangat bijaksana. Apanya bijaksana? Dan juga, suasana kota belantara selatan sangat kacau. Semua pasukan bersenjata swasta, tentara bayaran, dan lainnya, semua ini kamu harus mengaturnya dengan baik. Dan segala hal tentang korupsi dan penyelewengan hukum atau apa, aku tidak ingin terjadi lagi di masa depan. "Baik, aku berjanji akan menyelesaikan tugas." Bloody berkata dengan suara lantang, suaranya rapi dan keras. Kingston Jiang memberi perintah, "Kali ini kamu bawa 8 naga langit yang baru dinobatkan. Mereka semua sangat kuat dan dapat memberi banyak bantuan padamu." Bloody mengangguk, dan segera bertanya, "Bos, kita harus mengganti nama kota ini. Rencana jadikan sebuah provinsi, dirikan kota, dan kabupaten. Ini juga akan memudahkan dalam perencanaan dan manajemen. Dan juga, aku rasa kita harus membangun kota ini dengan baik, jadikan sebagai kota metropolitan, tidak perlu melampaui Jiangzhou, setidaknya jangan sampai tertinggal di belakang, benar kan?" Bloody berbicara tanpa henti. "Kita harus melakukan perencanaan 10 tahun, dalam 10 tahun bangun sebuah kota kelas dunia." Kingston Jiang tidak menyangka Bloody sangat paham dengan politik.
Dia memandang para jenderal lain yang hadir dan bertanya, bagaimana dengan kalian, apa pendapat kalian? Perkataan Jenderal Angin Hitam sangat masuk akal. Aku juga berpikir kita harus membuat rencana yang baik. Namun, daratan masih menggunakan sastra, dan kita menggunakan seni bela diri. Aku pikir jika ingin menjadi terkenal, pertama-tama kita harus mendirikan sekolah militer. Rencanakan dengan hati-hati dan kirim pasukan ke setiap kota, berjuang untuk membangun kota teraman di dunia. Semua orang berbicara satu demi satu. Raja Dacia menunjuk Raja Naga Kingston Jiang untuk mengelola kota-kota ini. Semua orang memberikan pendapat mereka dengan berani. Bahkan apa itu satu negara, dua sistem juga disebutkan. Kingston Jiang juga setuju. Karena begini, maka buatlah rencana proposalnya sesegera mungkin, tetapi kalian semua adalah tentara, dan kalian juga tidak memahami hal-hal ini dengan baik. Nanti ajukan permohonan untuk mendatangkan beberapa politisi terkemuka dari penduduk setempat ke Belantara Selatan untuk membantu kalian mengelola kota baru. Bloody bertanya, "Bos, apa nama baru kota ini? Kamu adalah Raja Naga, dan juga Raja kota ini. Kamu harus memberi nama kota ini." "Terserah, beri nama apa saja." Kingston Jiang melambaikan tangan, "Hanya sebuah nama, terserah apa saja namanya." Bloody berkata, "Tidak boleh begini, ini memiliki makna sejarah dan akan dicatat dalam catatan sejarah, ribuan tahun kemudian akan muncul dalam buku teks sejarah, jadi harus teliti." "Bagaimana dengan kota C?" Kingston Jiang dengan santai menyebut sebuah nama. Bloody memutar bola matanya dan berkata, "Bos, mengapa kamu memikirkan Klutang saat memberi nama sebuah kota?" Kingston Jiang tersenyum canggung, hanya merasa mudah dalam penyebutannya. "Apaan kota C? Bos sekarang adalah Raja Naga, lalu bagaimana kita menamakannya dengan nama naga, jadi kota N?" Bloody menyarankan. "Baiklah." Kingston Jiang juga tidak berpikir banyak. Berdiri dan berkata, "Begitu saja, Gui, surat pemilihan orang dari penduduk setempat diserahkan kepadamu." Rapat selesai. Semua orang berdiri serentak, mengambil topi militer di atas meja dan mengenakannya. Setelah memberi hormat militer, dia berteriak serempak, "Sampai jumpa, Raja Naga." Kingston Jiang berbalik dan pergi. Bloody mengikuti. "Bos, sekarang setelah masalah Belantara Selatan selesai, aku rasa kamu sudah bisa memberi liburan kepada dirimu sendiri dan kembali ke Jiangzhou untuk mencari kakak ipar. Aku percaya kakak ipar pasti sedang menunggumu di Jiangzhou." Kingston Jiang terkejut. Mencari Klutang. Dia dan Klutang masih mungkin. Sebelum datang ke Belantara Selatan, dia sudah berjanji dengan wanita lain. Jika bisa kembali hidup-hidup kali ini, maka nikahi dia. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kingston Jiang berkata, berbalik dan pergi. Bloody berteriak, "Bos, kapan kamu akan membawakan kami ipar naga kembali?" Kingston Jiang mengabaikannya dan langsung meninggalkan rumah dari area militer, menuju ke Villa Naga Hitam. Sekali lagi datang ke villa kosong ini. Dia bersandar di sofa, dengan lembut memijat pelipisnya. Dia tidak tahu sekarang harus bagaimana. Apakah kembali Jiangzhou untuk memenuhi janjinya? Tepat ketika Kingston Jiang berada dalam dilema, ponsel di atas meja bergetar. Dia mengambil ponsel dan melihat itu adalah nomor yang tidak dikenal, saat hendak menolaknya, tetapi dia pikir tidak banyak orang yang mengetahui nomor ponsel pribadinya, mungkin ini seseorang yang dia kenal. Dia menjawab telepon. Di telepon, terdengar suara serak dan berubah-ubah, "Kingston Jiang, Naga Hitam, Raja Naga, selamat atas gelamu. Siapa kamu?" "Tidak penting siapa aku. Jika ingin Klutang tetap hidup, datanglah ke Gunung Tian Shan sendirian." Mendengar itu, Kingston Jiang berdiri tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius, dan berkata dengan dingin, "Jika dia kehilangan sehelai rambut saja, aku akan melenyapkan keluargamu. Bagaimana mungkin aku akan menyentuhnya? Jangan khawatir, dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Jika sampai langit gelap,
kamu masih belum tiba di Gunung Tian Shan, maka tidak ada jaminan. Ketika pihak lawan selesai berbicara, langsung menutup telepon. Bersambung.